Apakah kemudian ini menjadi tanda-tanda dari mangkraknya IKN? Kalau saya melihat begini, kita kembali ajalah ke mod awal. Salah satu alasan dulu kita mendukung IKN, kita dari PDI Perjuangan, selain alasan historis, alasan kebutuhan Jakarta, adalah bahwa itu akan dilaksanakan dengan peran swasta, tidak makan APBN. Kemudian dilaksanakan dengan berhati-hati, tidak dengan sistem kebut semalam. Kan itu nih landasannya, dan sampai hari ini pun kita masih menyetujui itu. Nah sekarang kan kemudian kita lihat, tahun lalu kita mengalami defisit sekitar hampir 400 triliun, ya 300 triliun sekian. Tahun 2025 proyeksinya sekitar 1.200 triliun nih defisit APBN. Lalu apakah kemudian menjadi realistis bagi Pak Prabowo nyeburin 14,5 triliun ke IKN yang gak dinikmati siapa-siapa, di saat sektor-sektor lain sebenarnya membutuhkan anggaran yang langsung dinikmati oleh rakyat? Pertanyaan kita kan di situ. Saya meyakini, kalau meyakini nanti susah juga. Saya berharap Pak Prabowo menjadi realistis. Janganlah ceburkan uang gila-gilaan di sana pada saat ruang fiskal kita memang sangat terbatas. Tidak ada keharusan bahwa tahun ini semua ASN pindah ke sana. Dulu yang namanya Putrajaya itu setelah 4 tahun, hampir 5 tahun, itu baru 300 orang pegawai yang pindah ke sana. Tahun kelimanya tambah 3.000. Apa keharusan kita mengejar target Pak Jokowi? Kan tidak ada. Situasi apa namanya istilahnya, fakta brutalnya, anggaran kita defisit loh, sampai harus dipotong sana sini, yang dampaknya itu pada ekonomi real. Pemangkasan biaya perjalanan itu dampaknya juga serius loh. Semua sarana transportasi darat, laut, udara itu pasti terdampak. Rental mobil, hotel, akomodasi, warung, itu dampaknya luar biasa. Demikian juga infrastruktur yang hanya bersisa 20%, dampaknya pada ekonomi real. Saya berharap Pak Prabowo jangan kasih 14 triliun itu, Pak. Jangan kasih 14,5 triliun itu untuk tahun 2025. Supaya apa? Bukan supaya mangkrak, karena tidak ada target kita 3 tahun nih barang jadi. Gak pernah itu menjadi konsensus nasional. Itu mimpinya seorang Joko Widodo. Realitanya tidak mungkin dipaksakan. Lalu diapakan ini IKN? Kalau saran saya, di sana kantor Wapres. Jangan bayangkan Menko-Menko di sana, Wapres berkantor di IKN. Kalau ditanya sekarang di mana ibu kota negara, nggak jelas. Karena ini sudah jadi DKJ. Tapi katanya kan nunggu Perpres ya untuk menunjuk ibu kota negara. Jadi kita antara ibu kota negara dengan ibu kota Jakarta nih ngawur nih, nggak jelas. Jadi itu Bang Karni kalau menurut saya ya. Janganlah kita menjadi tawanan dari hasrat ambisi orang per orang. Kita kembali sebagai satu bangsa. Mari kita selesaikan masalah real yang ada. Itu yang perlu. Dan mari kita biarkan Pak Prabowo bekerja sesuai dengan keinginannya. Karena nanti dia akan kita nilai pada tahun 2029. Layak nggak? Bagian mana yang kita mau nilai dari dia? Makanan bergizi gratis atau melanjutkan IKN? IKN itu selamanya kan legasinya Jokowi. Sementara dia perlu narasi untuk dirinya supaya bisa 2 periode. Kan realistis Bang, kalau aku jadi Pak Prabowo, mana mau gua buang duit 48 triliun untuk IKN, gak ada dampaknya buat rakyat. Tidak ada dampaknya juga secara elektoral. Kan gitu nih. Jadi ya mari kita biarkanlah Pak Prabowo kasih keleluasaan. Pak Jokowi udah di rumah tenang-tenang lah dulu, pemilu masih jauh gitu loh. Ya jangan bikin orang panik terus, kasihan Pak Prabowo. Makasih Bang Karni.